proses di CLS dengan putusan yang mudah-mudahan menguntungkan para penggugat atau memenangkan para penggugat, itu kemudian akan memberikan satu lagi kekuatan amunisi kepada para tersangka untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Joko Widodo ini memang adalah ijazah yang bermasalah, dan satu-satunya ijazah di dunia yang dipersoalkan, yang membuat gaduh satu negara, yang membuat gaduh satu republik, itu adalah ijazah Pak Joko Widodo. Memang karena dari awal Pak Joko Widodo tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan ini dengan menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat. Di Ramadan ini kita tetap dalam istiqomah untuk menegakkan hukum di republik ini dalam kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik terkait dengan objek ijazah mantan Presiden Pak Joko Widodo. Hari ini kami dari tim kuasa hukumnya Mas Roy Suryo CS, di mana ada Bang Rustam, Bu Kurnia, dan Bang Rizal Fadila, itu juga jadi klien kami bersama dengan Mas Roy. Hari ini kami hadir ke Polda Metro Jaya untuk menambah alat bukti kami, yaitu alat bukti keterangan ahli. Dan hari ini yang kami hadirkan adalah ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Bang Azmi Saputra, yang sama-sama kita tahu beliau adalah ahli hukum pidana yang cukup masyhur lah di republik ini. Nah, hari ini juga kami perlu sampaikan bahwa beberapa hari yang lalu kami juga sudah menghadirkan salah satu ahli hukum pidana juga dari Universitas Indonesia, yaitu Bang Ganjar Laksamana Bonaprapta, yang keterangannya juga sudah selesai diberikan di Polda Metro Jaya sebagai alat bukti untuk menambah kekuatan pembuktian dari para tersangka. Dan hari ini Bang Azmi akan diperiksa untuk klaster RRK Bang RRK itu Bang Rizal Fadila, Bang Rustam, dan Bu Kurnia. Dan kami harapkan bahwa dengan hadirnya para ahli yang kita tahu mereka punya kompetensi, mereka punya independensi, bisa memberikan titik terang terhadap dugaan tindak pidana yang saat ini sedang disidik oleh Polda Metro Jaya. Nah, terkait dengan ahli yang kami hadirkan hari ini, kami punya pretensi bahwa ahli Bang Azmi Saputra ini adalah seorang ahli yang akan menyampaikan pendapat keahliannya sesuai dengan keilmuan yang beliau pelajari. Itu tentu akan berdasarkan pada prinsip objektivitas, karena memang ahli itu tidak berpihak kepada siapapun, tetapi dia berpihak kepada kebenaran, dia berpihak kepada ilmu pengetahuan, dan keterangannya itu akan membantu untuk mengungkap apa yang sebenarnya sedang terjadi di Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan pencemaran nama baik, fitnah, kemudian pengurusan dokumen elektronik yang objeknya adalah ijazah mantan Presiden, yaitu Pak Joko Widodo. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, kami harapkan dengan adanya tambahan alat bukti ini, mudah-mudahan penyidik Polda Metro Jaya tidak hanya menyandarkan penetapan tersangka ini kepada alat bukti yang menguntungkan Pak Jokowi, dan pada saat nantinya ketika berkas perkara ini akan dilimpahkan ke proses persidangan, semua proses pembuktian itu akan dilakukan secara netral, kemudian secara check and balance, dia menguntungkan kedua belah pihak, tidak berpihak kepada salah satu pihak, tetapi juga semua alat bukti itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Dan kami harapkan mudah-mudahan alat bukti yang kami hadirkan ini juga bisa memberikan kekuatan perimbangan terhadap alat bukti yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Itu hal yang kedua. Hal yang terakhir adalah saya ingin update sedikit terkait dengan proses gugatan CLS yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta, bahwa kita saat ini akan segera menanti apa putusan dari Pengadilan Negeri Surakarta terkait dengan gugatan citizen lawsuit yang diajukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat. Dan jika putusan itu memenangkan pihak penggugat, tentu itu akan menjadikan kekuatan pembuktian kepada para tersangka itu akan makin kokoh lagi gitu. Jadi putusan CLS memang tidak akan mempengaruhi sama sekali proses pidana yang sedang terjadi di Polda Metro Jaya, tetapi proses di CLS dengan putusan yang mudah-mudahan menguntungkan para penggugat atau memenangkan para penggugat, itu kemudian akan memberikan satu lagi kekuatan amunisi kepada para tersangka untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Joko Widodo ini memang adalah ijazah yang bermasalah, dan satu-satunya ijazah di dunia yang dipersoalkan, yang membuat gaduh satu negara, yang membuat gaduh satu republik, itu adalah ijazah Pak Joko Widodo. Memang karena dari awal Pak Joko Widodo tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan ini dengan menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat, dengan melakukan hasil penelitian tandingan terhadap penelitiannya Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa,
Tetapi karena mengambil langkah hukum pidana, maka kemudian snowball efeknya kemana-mana. Kami lihat ini adalah satu bentuk sikap yang tidak negarawan dari Pak Joko Widodo, dan proses hukum ini kami hadapi. Ya, saya ingin katakan bahwa proses hukum ini sama sekali, saya udah komunikasi juga dengan Mas Roy. Nanti Mas Roy hadir untuk siang ya, karena tadi Mas Roy mohon maaf tidak bisa membersamai kami dan meminta izin dari rekan-rekan media. Nanti siang beliau akan mendampingi lagi Bang Azmi setelah selesai pemeriksaan sebagai ahli. Mungkin itu dari saya, Bang Petrus. Ada yang mau ditambahkan, silakan Bang. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi kehadiran Pak Azmi Saputra hari ini adalah dalam rangka memenuhi hak para tersangka untuk meminta didengar keterangan saksi yang menguntungkan atau ahli yang pendapatnya menguntungkan tersangka. Memang jadwal hari ini sebetulnya bagi kami ini sudah terlambat ya. Seharusnya sebelum berkas dikirim ke kejaksaan, saksi menguntungkan atau ahli yang menguntungkan itu didengar terlebih dahulu. Tetapi pertanyaan besarnya itu, kenapa penyidik buru-buru melimpahkan berkas itu ke kejaksaan pada saat hampir bersamaan dengan peristiwa yang terjadi di Solo. Ini yang membuat proses penyidikan perkara ini mengandung cacat. Kenapa? Saksi penting atau ahli penting yang seharusnya menjadi hak para tersangka yang wajib dipenuhi oleh penyidik, tetapi itu diabaikan. Karena itu kita juga bersyukur karena kejaksaan ternyata kembalikan berkas itu, dan mungkin salah satu petunjuknya itu ahli dan saksi yang menguntungkan yang sudah diajukan oleh para tersangka dan tim kuasa hukumnya belum diperiksa, kenapa sudah dibawa ke kejaksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, desas-desus bahwa para tersangka mengajukan permohonan SP3, kami tegaskan, tim kami ya, para tersangka tidak berkeinginan untuk mengajukan permohonan SP3. Karena persoalan SP3 itu adalah kewenangan penyidik. Dan penyidik di sini kita minta harus profesional. Apalagi nanti setelah mendengar pendapat dari ahli yang kita sampaikan atau kita ajukan hari ini, itu akan membuka mata penyidik supaya dalam momentum reformasi Polri saat ini, kasus ini harusnya menjadi momentum untuk penyidik berbenah diri. Jangan lebih cenderung kepada langkah-langkah yang memberi kesan bahwa ini terjadi kriminalisasi. Kembalikan perkara ini kepada hak para tersangka yang sudah dijamin oleh undang-undang bahwa perkara ini tidak layak diajukan ke persidangan, tetapi kami tidak akan menuntut diberikannya SP3. Karena itu adalah kewenangan penyidik yang kami tidak akan campuri. Bahkan kami sangat berkepentingan perkara ini harus dibuka ke persidangan, karena 505 dokumen yang disita di UGM dan 200 dokumen lainnya yang katanya sudah di tangan penyidik, kami berkepentingan untuk melihat satu persatu, dan itu akan diuji dengan Jokowi, karena itu semua dokumen milik Jokowi. 500 dokumen itu apa saja? Apakah 500 dokumen ini punya kaitan relevansinya dengan pokok perkara atau tidak? Kalau tidak ada relevansinya kemudian disita, kami mencurigai itu langkah untuk menghilangkan jejak. Menyita 500 dokumen ijazah yang terkait dengan dugaan ijazah palsu dalam perkara pencemaran nama baik, apa hubungannya? Itu yang para tersangka sangat berkepentingan, perkara pencemaran nama baik harus dibuka di persidangan. Dan mereka ini pejuang-pejuang, bukan ayam sayur yang dikit-dikit minta SP3. Tidak ada. Saya kira itu saja.